Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi sebuah kisah. Tapi sebelum kita mulai, mari kita tulis bersama sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi saksi di akhirat, yang menghantarkan kita pada syafaat beliau tercinta. Dan jangan lupa, like dan subscribe channel ini agar dakwah ini bisa menjangkau lebih banyak saudara kita. Insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, bahkan setelah kita tiada. Jembatan tua itu menghubungkan dua desa kecil yang terpisah oleh sungai dangkal berair keruh. Jembatan batu berlumut itu dikenal warga sebagai jembatan dingin. Bukan karena letaknya di dataran tinggi, melainkan karena udara di sekitarnya selalu lebih dingin dibandingkan tempat lain, bahkan di siang hari. Tak sedikit orang yang mengaku merinding saat melintasinya, seolah ada yang mengawasi dari bawah. Suatu malam Jumat Kliwon, seorang mahasiswa bernama Wawan datang ke desa Widodaren. Ia sedang melakukan penelitian skripsi bertema kepercayaan lokal dan mitos urban di desa-desa Jawa. Wawan mendengar banyak cerita dari warga tentang keanehan di jembatan itu, termasuk suara gamelan di malam hari dan penampakan istana dari balik kabut. Namun semua cerita dianggapnya bumbu cerita rakyat belaka. Mas Wawan, jangan iseng ya malam-malam di jembatan itu. Sudah banyak yang kesurupan gara-gara nekat, pesan Bu Narmi, ibu pemilik rumah tempat Wawan menginap. Namun rasa penasaran Wawan mengalahkan rasa takut. Ia memutuskan berkemah di dekat jembatan untuk mencari bukti sendiri. Malam itu, ia membawa kamera, voice recorder, dan buku catatan. Ia memasang alat perekam suara di tiang jembatan, lalu duduk menunggu dengan senter dan jaket tebal. Jam menunjukkan pukul 1.23 dini hari. Angin yang tadinya semilir mendadak berhenti. Daun-daun kaku, kabut tipis mulai turun dari arah sungai. Wawan merasa tubuhnya menggigil, bukan karena cuaca, tapi ada hawa aneh yang menusuk ke tulang. Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari bawah jembatan. Suara kendang, kemudian saron, disusul gong yang bergema lembut. Suara gamelan. Apa itu? Bisik Wawan. Ia mengarahkan senter ke bawah jembatan. Air sungai tampak berkilau kehijauan, dan di balik kabut, samar-samar terlihat bayangan bangunan berwarna keemasan. Namun begitu ia melangkah lebih dekat, senter mati. Kamera mendadak berbunyi, error. Dan dari balik celah batu jembatan, muncul sepasang mata merah menyala. Mata itu menatap lurus ke arah Wawan. Wawan terpaku, tak bisa bergerak. Suara gamelan makin keras, kabut makin pekat, dan sebelum semuanya gelap, ia mendengar bisikan pelan. Sudah waktunya kamu melihat. Keesokan paginya, Wawan terbangun di dalam tendanya dengan keringat dingin. Ia mengira semua kejadian semalam hanyalah mimpi. Tapi saat memeriksa kamera dan alat perekam, ia menemukan hal aneh. Baterai kamera habis meski baru diisi. Namun pada satu file terakhir, terekam suara gamelan berdurasi 2 menit. Lebih mengejutkan, dalam rekaman itu terdengar suara-suara aneh. Buka pintu, tulis sejarah kami. Jangan kembali ke dunia atas. Wawan segera menemui seorang sesepuh desa bernama Mbah Wiryo. Lelaki tua itu dulunya penjaga jembatan dan pernah menjadi dukun kampung. Saat Wawan memutar rekaman, Mbah Wiryo langsung mematikan alat itu dan menatap tajam. Kamu sudah membuka mata ke arah yang seharusnya tak dilihat, Nak, katanya pelan. Ia lalu menceritakan legenda lama yang terlupakan. Konon, di bawah jembatan itu ada gerbang menuju sebuah kerajaan jin bernama Ngisor Lor. Kerajaan gaib yang berdiri sejajar dengan dunia manusia, dihuni para jin yang hidup seperti bangsawan. Mereka dulu bersekutu dengan penjajah, menjaga jembatan dan wilayah itu, dengan imbalan tidak diganggu. Tapi perjanjian itu sudah lama rusak. Dan kini, mereka mencari manusia yang bisa menulis sejarah mereka kembali. Mereka butuh saksi dari dunia atas. Wawan mendengar dengan campuran rasa takut dan penasaran. Malam harinya, ia kembali ke jembatan. Namun kali ini, ia tidak membawa alat. Hanya dirinya sendiri, dan sebuah catatan kosong. Saat berdiri di tengah jembatan, hawa dingin menyergap. Dan di hadapannya,
Celah batu di bawah jembatan terbuka perlahan. Dari dalamnya keluar cahaya kekuningan dan kabut tebal. Lalu muncul dua sosok berjubah putih dengan wajah tidak sepenuhnya manusia. Kulit mereka halus seperti porselen, tapi mata mereka seperti kucing, dan mereka tidak menyentuh tanah. "Kami telah menunggu," ucap salah satu dari mereka. "Masuklah, Raja ingin berbicara padamu." Wawan tidak tahu kenapa kakinya melangkah tanpa perintah. Tubuhnya seperti tertarik masuk ke celah batu itu. Begitu melewati gerbang, dunia berubah. Ia tidak lagi berada di bawah jembatan, melainkan di dalam aula megah bertiang emas dan lantai marmer hitam berkilau. Di hadapannya, berdiri sosok raja tinggi besar dengan mahkota giok, jubah panjang, dan mata menyala kehijauan. Wajahnya seperti manusia, tapi wajah itu tak berkedip sama sekali. "Manusia bernama Wawan. Kau telah melihat pintu kami. Maka kau akan mencatat sejarah kami selama-lamanya." Wawan diberi pena dari tanduk hitam dan gulungan kertas kuno. Ia diminta menulis peristiwa-peristiwa yang terjadi di kerajaan jin itu, mendokumentasikan segala hal yang mereka alami selama ribuan tahun. Hari berganti, tapi waktu tidak berjalan sama di dunia mereka. Wawan tetap muda, tidak lapar, tidak mengantuk, tapi pikirannya perlahan mulai kabur dari ingatan dunia nyata. Sementara itu, di desa Widodaren, warga mencari Wawan yang menghilang. Tenda, buku, dan tasnya masih di sana. Namun yang aneh, di tengah jembatan, ada ukiran baru di batu. "Wawan, juru tulis ngisor lor." Mbah Wiryo hanya bisa menggeleng. Dia dipilih dan tidak akan kembali. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, warga mendengar suara gamelan dan langkah kaki dari bawah jembatan. Kadang, terdengar suara pena menulis di atas kertas. Dan konon, jika kau berani berdiri di tengah jembatan dan berkata, "Aku ingin melihat kerajaanmu," maka pintu itu akan terbuka kembali. Tapi tak semua yang masuk bisa kembali pulang. Tamat.